Defend yourself. Inilah film yang menggabungkan antara kenyataan, hayalan, dan imajinasi, di mana perjuangan seorang wanita pendiam yang berubah menjadi ganas setelah mendapat perlakuan tak manusiawi. Dia berjuang bertahan hidup demi kebebasan dari orang-orang yang menyakitinya, termasuk ayah tirinya sendiri. Bagaimanakah alur film yang berjudul Sucker Punch ini? Mari kita masuk ke dalam pembahasan. Di suatu malam, dua orang anak wanita bernama Baby Doll dan adiknya tengah mengalami malam yang paling kelam di hidup mereka, di mana ibu mereka telah meninggal dan saat itu hanya tersisa ayah tirinya. Ayah tiri mereka tak pernah menyayanginya, ditambah lagi harta warisan ibunya hanya diberikan kepada kedua anaknya tersebut. Hal itu membuat ayah tirinya murka, sampai-sampai ayah tirinya berniat memperkosa Baby Doll. Namun ternyata Baby Doll cukup tangguh dan tak mudah mengalahkannya. Akhirnya ayah tiri tersebut mengincar adik Baby Doll. Melihat itu, Baby langsung berlari memutari rumah dan berhasil menodongkan pistol ke ayah tirinya tersebut. Namun sayang, saat menembak, Baby meleset dan malah mengenai adiknya sendiri. Dan adiknya pun tewas. Setelah itu, Baby dilaporkan ke pihak berwenang. Di sini, Baby dianggap sudah gila dan akan dibawa ke sebuah rumah sakit. Dan di tempat menyeramkan inilah Baby akan menjalani hidupnya. Di tempat ini, Baby melihat wanita-wanita seperti dirinya, yatim piatu dan dipaksa untuk mengikuti semua aturan di tempat ini. Penguasa di tempat ini bernama Blue. Ia memegang semua kendali di tempat ini, termasuk kunci dari semua pintu. You're the father? Step. Okay. Come with me. Girls, behave. She uses it to help them deal with their issue. Baby kemudian dikenalkan kepada para wanita senior di tempat itu, yaitu Sweet Pie dan juga Rocket. Wanita-wanita di tempat ini sebenarnya tidak gila, namun hanya disekap dan dijadikan mesin uang oleh Blue. Singkat cerita, Baby dibawa Rocket berkeliling melihat-lihat ruangan yang ada di tempat itu, termasuk dapur yang dikuasai oleh koki bengis dan menyeramkan. Setelah itu, sebagai anak baru, Baby belum bisa diajak tampil. Ternyata jual kepada orang-orang kaya yang berkunjung. I see a lot of new faces out there, but most of all, enjoy the show. So wait for the acro. Singkat cerita, di suatu malam, Rocket saat sedang membantu memasak di dapur, ia berniat mencuri sesuatu. Namun sayang, hal itu diketahui oleh si koki bengis. Koki tersebut langsung menyerang Rocket dan berniat memperkosanya. Beruntung datang Baby dan menyelamatkan Rocket. Dari sinilah persahabatan mereka terjalin. Let her go, pig. Lanjut lagi, kini waktunya Baby untuk belajar dansa agar bisa memuaskan tamu-tamu yang datang. Ia diajari oleh wanita senior di tempat itu sebagai guru psikologi. Kita sebut saja Madam. Awalnya Baby sangat kesulitan, namun saat di percobaan kedua, ia mulai menikmati musik dan ia masuk ke dalam hayalannya. Dalam bayangannya, ia bertemu dengan seorang pria tua di sebuah kuil Cina. Di sini, Baby meminta agar diberi kebebas, yaitu peta, api, pisau, dan juga kunci. Sedangkan benda kelima, Baby harus mencarinya sendiri. You can find it. Defend yourself. Setelah itu, Baby dihadapkan kepada 3 monster. Ia harus berjuang membantai monster itu untuk menuju langkah selanjutnya. Dan akhirnya Baby dengan mudah mengalahkan ketiga monster itu. Saat kembali ke kenyataan, tanpa sadar Baby sudah selesai berdansa. Jadi,
Saat Baby sedang dalam hayalannya, tubuh aslinya akan berdansa mengikuti hayalan tersebut. Blue dan juga Madam sangat terpukau akan kehebatan Baby saat berdansa. Semua teman-temannya juga memberi pujian. Di malam harinya, Baby kemudian mengajak teman-temannya untuk membuat rencana kabur dari tempat itu. Sweet Pie menolak karena dulu pernah ada yang mencoba kabur, namun berakhir dengan kematian. Berbeda dengan Sweet Pie, Rocket, Amber, Blondie malah mendukung rencana Baby. I'm gonna be free. Send me a postcard from Film kemudian berlanjut. Saat akan tampil, Rocket bercerita kepada Sweet Pie bahwa kemarin Baby menyelamatkan dirinya saat akan diperkosa oleh si koki bengis. Sweet Pie yang amat menyayangi Rocket akhirnya terharu. Dan tiba-tiba datang Baby. Tanpa berbicara, Baby langsung menuliskan benda-benda yang harus didapatkan untuk mendukung rencananya kabur dari tempat tersebut. Yang pertama adalah peta, kemudian api, pisau, dan terakhir kunci. Dan mereka berlima kemudian menyusun rencana untuk mendapatkan benda-benda tersebut. Where the guards are located. Blue has that in his office. I'm in. So am I. Alright. Yang pertama akan dilakukan oleh Sweet Pie untuk mencuri peta yang ada di kantor Blue. Baby akan menari dan mengalihkan Blue, sedangkan Sweet Pie diam-diam akan masuk ke kantor Blue dan memfotokopi peta yang dipajang di dinding ruangan. Dan saat menari ini, Baby kembali masuk ke hayalannya. Kini, ia berhayal sedang berada di sebuah perang di Eropa. Dia dan teman-temannya harus bisa masuk ke dalam sebuah bunker untuk mengambil sebuah peta. Mereka berlima dibantu seorang pria tua. I like it. Son of a... Setelah perjuangan yang cukup berat, mereka berhasil mendapatkan peta yang mereka inginkan. Dan kejadian yang dihayalkan Baby terjadi juga di kehidupan aslinya. Setelah melihat Baby menari, Blue kembali ke ruangannya. Tak sengaja ia menyentuh mesin fotokopi. Dan ia juga melihat paku peta di dinding terlepas. Ia pun mulai curiga. Singkat cerita, kini waktunya untuk mencari benda kedua, yaitu sebuah api. Yaitu sebuah korek yang akan mereka ambil dari seorang pengunjung. Di sini, Baby akan tampil untuk mengalihkan perhatian si pengunjung, sedangkan Amber akan merayu dan diam-diam mencuri korek tersebut. Dan malam pelaksanaan pencurian korek api telah tiba. Si pengunjung yang merupakan orang kaya langsung menyaksikan penampilan Baby dan ditemani oleh Amber. Baby kemudian kembali berhayal. Saat ini, ia dan teman-temannya harus bertarung melawan ribuan monster. Baby dan kawan-kawan berniat mencuri bara api yang berada di leher bayi naga. Mereka pun bertarung tanpa henti. Sampai di kandang naga, Baby langsung memotong leher bayi naga tersebut dan berhasil mengambil bara api yang diinginkan. Namun hal itu belum selesai. Induk naga yang mengetahui anaknya tewas kemudian marah besar. Naga tersebut menyerang mereka berlima. Pertarungan di udara pun tak terhindarkan. Dengan kerjasama tim, akhirnya mereka berhasil membunuh induk naga tersebut. Dan kembali ke dunia nyata, di mana Baby, Amber, Blondie, Rocket, dan Sweet Pie merayakan kemenangannya. Karena tinggal sedikit lagi, mereka akan bisa bebas dari tempat itu. Mereka pun berniat untuk menjalankan langkah selanjutnya, untuk mengambil pisau milik si koki bengis. Di saat itu juga, tiba-tiba Blue masuk ke dalam ruangan. Ia kemudian mengancam semuanya, bahwa ia tahu mereka sedang merencanakan sesuatu. Namun saat ini, Blue hanya memberi peringatan, agar rencana itu segera dihentikan, atau ia akan menyakiti semua orang. Setelah ancaman dari Blue, Sweet Pie mengakhiri rencana kabur tersebut karena ia merasa Blue telah mengetahui sesuatu. Tapi Rocket tak setuju. Ia berkata bahwa sedikit lagi menuju kebebasan dan tak mungkin untuk berhenti. Rencana pun tetap dijalankan walaupun tanpa adanya Sweet Pie. Saat Rocket, Amber, dan Baby sudah siap menjalankan rencana, namun Blondie malah belum datang. Ternyata Blondie ketakutan akan ancaman Blue.
Ia berniat bercerita kepada Madam yang dianggapnya ibunya sendiri. Namun ternyata obrolan itu diketahui oleh Blue. Kembali ke dapur, Sweet Pie tiba-tiba datang. Ia berubah pikiran dan akan terus melanjutkan rencana untuk kabur. Setelah semua siap, pintu ditutup, musik dinyalakan, Baby langsung menari, dan si Koki langsung digoda oleh Rocket dan Ember. Kembali si Baby berhayal, dan kali ini mereka mendapat misi untuk mematikan sebuah bom yang dijaga oleh para robot. Sebelum sampai di sebuah kota, mereka harus berhasil menjinakkan bom tersebut. Kembali pertarungan epik tersaji. Weapons hot, lady. Got a lock. Tinggal selangkah lagi berhasil, namun semua berantakan. Bom sudah dinonaktifkan, tapi sebuah robot masih sempat bangkit dan kembali mengaktifkan bom tersebut. Rocket kemudian memaksa Baby dan juga Sweet Pie untuk pergi, karena bom akan segera meledak saat sampai ke kota. Akhirnya Rocket mengorbankan dirinya. Jadi hayalan Baby sempat terganggu akibat sebuah cairan mengenai kabel radio yang mengakibatkan musik terhenti. Jadi di kehidupan nyata pun si Koki kembali sadar dan menusuk si Rocket. Dan Rocket pun tewas. Saat itu juga Blue datang. Ia kemudian marah-marah dan semua rencana akhirnya berantakan. Singkat cerita, pertunjukan harus tetap dijalankan. Saat semua sedang bersiap, Blondie kemudian mengatakan semuanya bahwa dirinya sudah membocorkan rencana mereka untuk kabur. Saat Blue masuk ke dalam ruangan, ia kemudian membongkar semuanya. Ia tahu bahwa di balik papan ada rencana milik Baby. Di sini, ia juga mengancam Madam, membunuh Ember dan juga Blondie. Sedangkan Sweet Pie dikurung di dalam ruang isolasi. Saat semua sudah pergi, Blue berniat menikmati tubuh Baby sebelum dijual ke pengunjung. Namun berkat pisau yang sudah dicuri dari dapur kemarin, Baby menyerang Blue dan berhasil menusuk pundaknya. Ia pun mengambil kalung kunci milik Blue dan segera kabur. Tak lupa ia mengajak Sweet Pie. Setelah itu mereka berdua berlari keluar. Mereka juga membakar sebuah ruangan untuk pengalihan penjaga terakhir. Dan akhirnya mereka berhasil keluar dari rumah itu. Namun sangat disayangkan, masih banyak penjaga yang berada di luar gedung. Setelah itu, barulah Baby menyadari bahwa dirinya lah benda terakhir yang dibutuhkan untuk bebas. Ia pun mengorbankan dirinya agar Sweet Pie bisa kabur. Ia berjalan menghampiri para penjaga, sedangkan Sweet Pie diam-diam pergi dari tempat itu. Baby kemudian menendang bola milik salah satu penjaga dan dibalas dengan sebuah tonjokan yang membuat Baby pingsan. Film kemudian memperlihatkan Sweet Pie telah berhasil kabur. Ia mencuri sebuah baju agar tak dikenali. Di sisi lain, Baby terbangun di sebuah kamar rumah orang kaya. Dan seorang pria tampan mengatakan bahwa Baby aman di tempat ini. Ia sengaja membeli Baby, namun bukan hanya untuk bermantap-mantap, melainkan pria itu juga menginginkan cinta dari Baby. Karena terharu, Baby pun mulai beraksi, namun kali ini pakai rasa, bukan terpaksa. Tapi ternyata itu hanya hayalan saja. Baby dalam kehidupan nyata, ia sedang berada di sebuah ruangan operasi di gedung milik Blue. Ternyata si Blue berhasil selamat. Saat Blue kembali ingin membunuh Baby, tiba-tiba polisi datang dan menangkap Blue atas tuduhan penyekapan dan penjualan manusia. Polisi tersebut datang atas laporan Madam yang sudah muak menjadi anak buah Blue. Singkat cerita, Baby yang telah bebas kemudian menaiki sebuah bis untuk kembali ke kota. Dan film pun tamat. Itulah tadi alur film Sucker Punch yang berakhir bahagia, di mana Baby Doll bisa kembali menjalani hidup dengan normal. Sampai di sini dulu pembahasan film kali ini. Sampai jumpa di film selanjutnya dan bye.